semuanya, welcome back to channelnya aku. Hari ini aku nggak sendirian, aku sama Gania. Ya, ini salah satu TikToker yang terkenal banget tentang bermotivasi tentang mental health, bener nggak? Iya. Jadi nanti kalian cek aja langsung isi TikToknya. Dia banyak kasih explanation tentang mental health kesehari-harian ya. Iya. Nah, maka dari itu kali ini kenapa aku ngundang Gania ke sini? Karena aku bakal bikin 3 dessert yang bisa membuat kalian jadi happy. Jadi 3 dessert yang katanya menurut research itu bagus untuk mental health kita. Jadi abis makan ini mood kita bisa berubah, bisa happy. Jadi kalau kalian yang stres di rumah, panik, bisa coba bikin resep ini di rumah. Iya. Dan ini gampang banget sama resepnya. Jadi setiap orang pasti bisa coba. Yap. Oke, nanti Nia akan bantu aku juga dalam memasak. Nia bisa masak nggak biasanya? Nggak bisa. Tapi kayaknya aku bisa deh kalau tadi kamu jelasin. Oke, ini simpel-simpel banget ya. Kita mulai dari pertama dulu. Pertama ini aku akan bikin namanya peanut butter cups. Jadi kalau kalian tahu permen Pip itu yang terkenal dari Singapura biasanya orang. Jadi permen coklat isinya ada peanut butter di tengah. Nah ini aku pakai dark chocolate. Mungkin bisa dimulai kayak aku contohin satu, nanti nih ya kerjain sisanya ya. Jadi kita harus taruh dark coklatnya di base-nya dulu, kayak gini, nggak usah terlalu banyak, cukup. Nah nanti ini kita freezerin dulu. Jadi kita tutup gini, kita mau dia ngeset dulu, keras baru nanti kita taruh peanut butter di atasnya. Nah ini mungkin bisa kerjain sisanya sambil aku ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ih, seru banget. Aku jarang banget masak. Nah, katanya ini, kenapa aku pilih resep ini? Katanya kalau based on research, dark coklat itu bisa boost mood dan protect brain dan improve memory dan fokus. Iya, aku pernah dengar sih itu. Bener ya? Kenapa sih? Karena katanya ini mengandung 1500 biochemicals, jadi positively bisa impact mood dan brain health dan function. Makanya katanya dark chocolate ini banyak dipakai untuk kesehatan mental dan juga boost mood gitu loh. Iya. Aku kalau lagi ujian suka makan dark coklat sih. Serius? Itu boost mood kamu? Iya, buat aku. Serius? Sama kayak aku Aku suka dessert banget. Aku suka banget. Mungkin cerita background sedikit ya. Yeah. Ini aku sambil kocok putih telur ya guys. Jadi ini itu aku akan bikin menu kedua yaitu macaron. Nanti kalian akan lihat hasilnya. Ini putih telur aku kocok dengan gula nanti. Mungkin sambil sedikit ngobrol ya. Yeah. Gania ini kenapa bisa, kan katanya jurusan akuntansi ya? Aku background akuntansi. Background akuntansi terus kenapa bisa tiba-tiba menjadi seorang TikToker? Jadi sebenarnya sambil aku kerja, aku kan sambil bikin konten kan di TikTok. Aku tuh dulu awalnya ikut webinar Ernest, jadi Ernest Prakasa? Iya, Oke, itu terus? webinar dia kan, waktu kerja kantoran. Terus dia lagi bahas tentang personal branding. Dan dia bilang kalau kita mau bikin konten itu, either isu yang kita peduli, Bener. atau isu yang lagi in di masyarakat. Bener. Kalau aku lebih ke isu yang aku peduli. Kalau yang lagi in kayak aku ya udah aja gitu. Aku nggak gitu peduli. Kenapa? Kalau misalnya yang aku peduli banyak gitu. Misalnya contohnya tentang insecurities anak muda terutama perempuan, karena kan aku cewek kan, jadi aku banyak punya teman-teman cewek yang bahas tentang insecurities, terus bahas tentang pokoknya apapun yang aku pengen ngomongin deh gitu. Sebenarnya nggak ada tujuan ke mental health atau ke personal development atau komunikasi sama sekali, cuma karena aku tertarik di situ, secara nggak langsung ya udah ya aku bahas tentang itu semua. Oke, sambil nunggu ini kita taruh freezer dulu ya guys. Ini kita harus set di freezer sebelum kita taruh peanut butternya. Cukup nggak kecepatannya? Cukup. Nah sekarang Gania lagi kita tadi udah taruh yang coklatnya ini di freezer supaya dia ngeset. Gania lagi bikin kocok putih telur dan gula untuk macaron kita ya. Terus kenapa kamu bisa peduli banget soal apa yang insecurities wanita? Misalnya kan banyak anak muda kayak ya bodo amat gitu loh, kayak ngerti nggak sih, kayak cuek aja. Tapi kok kamu bisa peduli? Gini deh contohnya, misalnya aku lagi segeng nih ya sama teman-teman aku yang cewek semua. Aku merasa mereka tuh baik-baik, cakep-cakep, pintar-pintar, pokoknya perfect deh menurut aku. Tapi kayak kalau kita lagi hangout tuh mereka sering banget insecure gitu, misalnya kayak tangannya kenapa lah, atau enggak tulangnya terlalu menonjol. Itu banyak banget, dan menurut aku kayak konyol gitu loh yang mereka insecure. Bener, iya sih. Konyol banget. Nah kadang kalau sebagai temen, kalau nggak ditanya kan nggak enak ya ngomongin, kayak ceramah kan nggak enak kan, maksudnya atau
aku nggak mau menggurui gitu kalau nggak ditanya. Tapi kalau di TikTok aku bisa ngomong sesuka hati aku gitu. Benar. Kenapa aku pingin sampaikan ke masyarakat? Karena sayang aja gitu, sayang aja siapapun yang menurut aku udah oke, yang udah cakep, pinter, baik, yang pokoknya udah punya kelebihannya, sayang aja kalau mereka nggak sadar gitu. Bukan cuma masalah fisik doang ya. Kadang orang tuh ngeliat kelebihan tuh cuma dari either pintar atau enggak, Kaya atau miskin, iya. atau enggak cakep atau enggak, putih atau hitam gitu kan, dari fisik dan ya kaya, pintaran gitu kan. Tapi sebenarnya kan lebih dari itu. Kita mudah bergaul aja itu kelebihan banget. Benar. Benar-benar. Kita rendah hati aja, itu juga kelebihan gitu. Benar. Kita nggak gampang tersinggung, itu kan kelebihan. Atau kita bisa mengakui kelebihan orang lain, Iya. itu kan juga kelebihan gitu. Jadi aku tuh pingin banyak ngomong, tapi nggak enak kalau misalnya nggak ditanya. Langsung. Ya, Kayak apaan sih Dor? Oke, udah cukup ya. Oke, ini udah cukup nih. Ini yang kita mau. Jadi ini putih telur udah kayak gini. Udah cukup. Nah, sekarang kita taruh ini 1 putih telur dengan 2 sendok makan gula pasir. Ini sekarang aku masukin shaved coconut. Nah, ini coconutnya tadi udah aku roast dulu ya. Makanya warnanya agak coklat gini. Oh gitu. Nah, ini wangi banget ya kelapanya. Oke. Wangi banget sih. Intermezzo sebentar. Kenapa aku pakai coconut? Karena kalau menurut orang-orang, menurut research, coconut itu lowers blood sugar. Katanya it protects liver, jadi melindungi hati, improves imun juga, dan bikin people yang dengan PTSD itu ini bisa buat suatu obat. Katanya gitu. Bagus. Cukup. Nah, ini aku udah siapin loyang, kita mau panggang dia ya. Nanti kalau udah matang baru bawahnya kita dipakai dark chocolate gitu. Nah, sambil itu mungkin Gania boleh ke menu ketiga yaitu chia seed. Nanti aku jelasin kenapa chia seed itu bagus for mental health ya. Jadi takarannya itu 1:2. Jadi misalnya 1 sendok makan chia seed berarti 2 sendok makan susu. Mungkin ini kita pakai abisin aja mungkin sekitar 2 atau 3 tadi aku ukur ya. Macaronnya aku akan susun dia kayak gini. 3 sendok aja ya? Boleh, 3 sendok berarti sekitar 3 sampai 4 sendok makan. Ini jadi aku bentuk macaronnya kayak gini. Ada macaron, ada macaroon. Kalau ini macaron. Nanti aku tunjukin fotonya. 3 betul, 6 sendok makan. Nah, terus nanti Gani boleh kasih madunya. Madunya terserah seleranya. Kalau kalian suka yang manis boleh banyak. Kalau kalian nggak suka terlalu manis, nggak usah terlalu banyak. Ini aku juga pakai madu karena it's healthier option dibanding gula ya. Itu aku kasih ada cocoa powder juga. Kalau mau. Jadi kita mau bikin chocolate chia seed pudding karena kan katanya tadi dark chocolate bagus ya. Kasih. Ini berapa banyak ya? Itu sedikit aja kan, itu pahit banget. Maksudnya very strong. Jadi mungkin kasih 1 sendok teh aja cukup. Oke, ini sekarang aku mau panggang dulu ya. Ini jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kita mau panggang, nggak usah lama-lama, 10-12 menit aja. Oke, nah. Ini diaduk kan? Iya, betul diaduk. Nah, ini itu kan masih, ini mungkin boleh tambahin madu, aku takutnya nanti terlalu pahit karena cukup banyak cocoa powdernya. Nah, ini itu chia seednya kan masih kayak belum ngeset semua. Nanti makin lama dia makin jadi kental. Dia makin lama akan meresap liquidnya. Besar. Betul, besar. Mungkin kita boleh tambahin susu dikit ya. Soalnya cocoa powdernya tadi bikin kental, jadi supaya kita lebih cair. Nah, ini chia seed ini bisa makan waktu kurang lebih 15 menit buat dia meresap semuanya. Jadi kita set dulu. Nah, mungkin aku akan jelasin kenapa chia seed ya. Menurut research, chia seed itu mengandung omega 3 fats. Jadi dia bisa give a daily dose of good healthy fat, katanya dia gitu. Bisa overcome depression, katanya begitu. Ya kan, sebenarnya kalau orang suka dessert atau orang suka apapun, makan makanan kesukaannya sebenarnya ya itu good for their mental health nggak sih? Benar. Jadi ini kita set dulu ya. Nah, kita tadi udah nunggu macaron kita di oven, chia seed pudding kita udah resting. Sekarang kita mau masukin yang peanut butter cup-nya. Ini udah lumayan ngeset ya. Jadi tinggal taruh peanut butternya di tengah. Mungkin dia mau do it. Oke, nah berarti kalau tadi menurut problem-problem yang Nia sebutin kayak soal orang insecurity lah, and apalah itu berpengaruh dengan mental health, benar nggak sih? I think it's all about mental health ya. Maksud aku sebenarnya tujuan aku bikin konten simple aja sih, aku pengen orang lebih happy aja gitu. Benar. Bukan kayak nggak muluk-muluk ya? Iya, nggak muluk-muluk kok gitu. Pengen biar lebih happy aja, dan aku merasa
aku cukup happy nih orangnya, ya aku pingin kasih tau aja cara-caranya gitu. Itu kan contoh yang lain nih, misalnya ya nggak usah jauh-jauh dari teman deh, dari keluarga aja. Iya. Aku kan nggak ada liputan mata kan, aku monolit gitu kan. Iya. Terus mamaku punya klinik kecantikan, jadi Oh gitu. ya, jadi dia emang ya perhatiin kecantikan, fashion gitu-gitu lah ya. Dia dari dulu, dari aku SMP udah bilang kayak, ini nanti SMA atau kuliah nih Operasi. liputan mata ya, biar bagus segala macam. Terus ya aku ya namanya juga anak kecil ya, kayak mau Iya aja. gitu ya. Terus aku bilang lah ke papa, aku nanti mau dong operasi liputan mata gitu. Terus papaku langsung kayak organ tubuh yang lengkap, yang sempurna gitu kan, maksudnya tangan ada, segala, pokoknya semuanya berfungsi dengan baik, tapi masih mau minta yang lain gitu. Mas aku banyak di luar sana yang nggak seberuntung kita, ya udah kita udah dikasih segini, bersyukur aja. Dan nggak akan ada habisnya kalau kayak gitu. Betul. Nah abis dari situ, abis denger itu kok aplikasiin ke hal lain gitu, misalnya aku merasa kalau aku kayaknya gendutan ya hari ini, terus aku kayak ya udahlah yang penting happy. Tangan aku gedean gitu ya, tangan aku gede banget ya, tapi ya aku mikir lagi ya udahlah bagus udah dikasih tangan sama Tuhan. Dia masih kayak mikirnya lebih luas gitu jadinya. Jadi ya udah aku nggak banyak komplain gitu, dikasih apa aja sama Tuhan ya udah terima dan bersyukur gitu. Tapi bukan berarti aku nggak pernah insecure ya, karena insecure kayak bisa datang kapan aja walaupun kita udah sepositif thinking. Benar, maksudnya itu sangat manusiawi ya. Iya manusiawi dan nggak apa-apa gitu. Bukan berarti kita nggak boleh negative thinking atau nggak boleh insecure sama sekali ya. Tapi kalau menurut aku mental health tuh lebih ke ini sih, Nat, kayak aware sama apa yang kita rasain gitu dan berani mengakui. Oh, itu paling penting ya. Iya, kalau zaman sekarang bahasanya apa ya, mindfulness ya. Karena banyak orang, apalagi terutama di Indonesia, merasa orang kayak oh penyakit mental tuh lu sakit jiwa gitu kan. Jadi orang kayak ngerasa it's tabu buat orang Indonesia actually admit it, ya nggak sih? Bener banget. Padahal ya maksudnya it's normal, everyone pasti experience it. Nah menurut kamu mental health itu berasal dari mana? Macam-macam ya, dari mungkin faktor orang tua, teman atau apa? Pertama keluarga dulu sih. Keluarga paling berpengaruh ya? Paling berpengaruh. Contoh, aku punya teman, dia dokter, cantik, baik, perfect. Tapi dia insecure banget, lagi-lagi insecure karena mungkin cewek emang, aku pun juga pernah lah gitu insecure. Suka lah, orang tuanya dari dulu bandingin sama cicinya. Oh, itu Iya. pasti kalian di rumah banyak deh yang mengalami itu. Iya. Apalagi ke saudara cewek bareng. Iya, dibanding-bandingin gitu. Jadi keluarga emang pengaruh besar banget sih, dan kita harus sadar nih gitu. Dan inget aja mereka sebenarnya nggak bermaksud bikin kita insecure. Mereka cuma yang namanya keluarga yang asal ngomong nggak sih kayak Benar. ini teman banget ya gitu. Dan mungkin sebenarnya tujuan mereka baik, cuman ya cara penyampaiannya aja yang menyakitkan. Iya. Tapi ya kita kalau bisa nanti kalau misalnya kita jadi ibu, ya kita lebih aware lah gitu. Kadang ceplos-ceplos kita tuh bikin mental health anak kita nggak sebaik itu sebenarnya gitu. Itu penting banget sih. Iya. Itu kalau di keluarga ya. Kalau keluarga kita mungkin harus lebih rajin-rajin komunikasiin nih. Misalnya kita merasa kok mamaku kayak ngomel mulu ya, aku nilai jelek, atau misalnya aku gendutan atau apa, aku disuruh diet segala macam. Kita coba harus ngomongin, ma aku tuh sedih tahu kalau mama ngomong kayak gitu. Ngomongin gitu. Jadi komunikasi. Jadi sebagai anak jangan mau kayak ya diterima. Bukan berarti kita ngelawan ya, tapi maksudnya komunikasikan, ya nggak sih? Nah itu kalau di keluarga, karena kan kita tinggal bareng mereka. Ya, jadi nggak mungkin kita diam-diam aja mendem di hati gitu. Nah tapi kalau pertemanan kan banyak juga nggak sih, kan kamu pasti punya lah beberapa kelompok pertemanan yang kalau kamu ke kelompok ini tuh kamu merasa happy aja gitu, merasa nggak ada beban. Benar, iya banget. Tapi ada juga yang kayak merasa terintimidasi, atau mereka ngomonginnya mungkin apalah yang kamu nggak tertarik gitu. Misalnya mereka baru beli tas baru, diungkit berkali-kali. Pokoknya hal-hal yang kamu misalnya kayak nggak suka gitu, nggak nyaman di sini. Apapun lah hal, contohnya aku nggak. Banyak lah ya, iya. Oh misalnya deh, kamu misalnya masak, kamu masuk ke geng yang masakannya wah udah skala Kelas dunia yang dimana walaupun mereka sebenarnya nggak negatif ya, kan ketika kita masuk kelompok itu kita merasa nggak nyaman aja gitu. Nggak nyamannya sebenarnya kalau misalnya untuk demi kebaikan sih ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak nyamannya udah kayak mengganggu gitu, nah itu kita bisa langsung out dari geng itu gitu. Maksudnya jadi kita jangan terus-terusan ada di geng yang menurut kamu toksik buat kamu. Bukan itu berarti penting, mereka yang jahat ya, bukan berarti loh. Tapi kadang kita ada di lingkungan yang itu nggak baik buat untuk kita. Nggak baik untuk kita, belum tentu nggak baik untuk orang lain ya. Jadi itu kan semua cocok-cocokan pribadi ya. Tapi yang aku sering dapat DM tuh kayak mereka udah nggak cocok sama temen yang ini.
dan udah contoh-contohnya tuh udah bener nggak baik banget, tapi mereka nggak mau pergi karena takut nggak punya temen. Itu kan sayang banget gitu. Oke, nah tadi kita keluarin dulu macaronnya udah matang ya. Nah ini kita dinginin dulu ya. Sebelum kita nanti coating pakai dark coklatnya. Sementara itu ini kita taruh di kulkas dulu, freezer sambil dia ngeset. Oh ya, oke. Oke, nah tadi yang coklat peanut butter cups-nya udah aku taruh di freezer. Kita nunggu set. Ini kita nunggu dingin. Nah, ini yang paling cepet. Chia-seed pudingnya udah jadi. Kita tinggal plating aja buat nanti kita cobain ya. Ini kita kasih 2 mangkok ini. This is a very healthy recipe. Katanya bagus buat pencernaan, omega 3 acid apapun itu, dan gampang ditemuin di supermarket. Jadi bayangin tinggal kayak chia-seed direndam susu. Kalau kalian mau pakai susu kedelai apapun itu boleh. Terus udah tinggal tambahin granola atau biasa. boleh ya, ke topping apapun. Kacang ini aku kasih sedikit coconut sedikit. Oke, nanti kita cobain ya. Oke, ini satu menu kita susun di sini dulu ya. Kita cobain bareng-bareng. Nah, mungkin ngobrol-ngobrol lagi. Terus kalau misalnya Nia mau berbagi, mungkin Nia ada kayak pengalaman apa mungkin dari teman, gak harus sendiri, yang kayak tips and tricks buat dibagi ke teman-teman di rumah. Gimana kalau misalnya mereka mengalami mental health, antara keluarga atau teman apapun itu, what is the first step that they need to do gitu? Pertama, akuin dulu sih. Jadi ini ada perasaan gak enak nih. Apapun itu diakuin aja. Even misalnya perasaannya kayak iri hati gitu kan, orang kadang nggak mau yang ngakuin ke diri sendiri pun juga ada malu, gengsi gitu ya. Ini aku nggak ngomongin ngakuin ke orang lain ya, tapi ke diri sendiri aja gitu. Ya udah akuin aja, oh kayak gue lagi iri hati deh sama Nadia gitu ya. Ya udah ngomong ke diri sendiri nggak apa ya. Nah kalau kita udah mengakui, itu baru kita bisa cari solusinya gitu. Oh ya udah, mungkin kita harus lebih tahu lah kalau kelebihan dan kekurangan orang masing-masing beda, dan ya udah dicari aja solusinya gitu sendiri. Kalau misalnya sendiri nggak bisa, ya udah ke psikolog ya, atau enggak sekarang banyak tahu webinar self healing gitu. Iya, nah itu jangan banyak mungkin di orang di rumah kayak aduh malu nanti takut dipikir orang apa gitu kan. Nggak perlu, dan aku pernah ikut salah satu webinar self healing dan nggak apa-apa loh nggak on cam, terus namanya mau kamu nama Samara nggak apa-apa karena mereka nggak ngerti lah gitu kan. Iya. Dan menurut aku kita kan kadang menganggap remeh mental health gitu loh. Nah, Betul. kalau kita sakit nih, misalnya kita sakit batuk, pilek, kita nggak minum obat gitu ya. Kalau kita sakit kepala langsung obat. Tapi kalau kita merasa nggak enak nih, udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada di lingkungan yang bikin mental Toxic. kita nggak happy gitu, kita kadang ya udahlah gitu. Namanya juga hidup yang begini, yang susah. Gitu. Iya. Tapi nggak ada salahnya loh kita berusaha, misalnya ikut webinar self healing yang nggak seberapa gitu, ya udah cobain aja gitu. Itu menurut aku bagus, dan lebih bagus lagi kalau kalian punya orang yang bisa kita curhatin sih. Iya, berbagi itu penting banget sih. Jadi kita kayak nggak kok dikumpulin di diri sendiri ya. Iya, kadang kalau misalnya kita habis ngomongin masalah kita nih, itu jadi lebih jelas masalah itu sebenarnya apa, solusinya itu sebenarnya gimana gitu. Terus ya dengar perspektif orang lain juga kan. Iya. Oke, nah ini aku kita mau kasih sedikit dekorasi di macaron kita kayak drizzle gitu aja. Mungkin ya Gania mau ini. Panggilnya Nia atau Gania sih? Bebas sih. Oh bebas. Kalau orang rumah? Nia, orang rumah. Nia. Gania itu TikTok. Sekolah, kuliah. Oh, sekolah kuliah. Kalau di TikTok ya lebih ke Nia deh, soalnya nama aku Nia Gania. Nia ya? Oh ya? Iya, boleh. Jadi masak gak di rumah? Enggak, Sama sekali? sama sekali. Tapi suka dessert? Suka Kalau dessert beli? beli. Paling suka dessert apa? Kayak kue deh. Cake gitu ya? Iya sih. Oke. Dah. Nah, berarti kita tinggal abis ini keluarin chocolate Reese cup kita ya, yang tadi ada peanut butternya. Oke, nah sekarang ini aku udah keluarin dari freezer. Nih Nia bisa lihat, cepet ya udah ngeset ya. Yeay, iya. Ini dia peanut butter cups-nya. Mungkin kita bisa buka. Ini satisfying banget gak sih? Iya, banget. Nah, by the way, nanti kita susun di sini aja, nanti kita cobain. Nah, kenapa? Kalau menurut research lagi, kenapa aku bikin peanut butter ya? Katanya, peanut butter itu atau peanut in general
itu may improve cognitive functions dan reduce stress katanya untuk healthy young adults. Kandungannya katanya kayak gitu. Jadi makanya apalagi dipadukan dengan dark chocolate. Makanya orang kalau stres kan makannya dark chocolate, atau kalian pasti sering lihat ini kan. Kalian tau lah ini brand apa. Banyak di supermarket dan itu actually bener sih, tiap makan itu langsung moodnya kayak langsung happy gitu. Oke, dan lastly ini ya, ini kita susun di atas ini ya, macaronnya tadi. Oke, abis ini kita akan coba makan. Three foods for our mental health, karena dipercaya kandungan-kandungan ini yang tadi based on research dari dark chocolate, peanut butter, lalu ada chia seed, coconut, itu katanya bisa boost up immune system kita, bikin kita happy. Dan mungkin tadi selain daripada cara-cara yang nih ya kasih yang kayak harus akuin dulu, terus sharing ke teman, consult, mungkin masak ini bisa menjadi salah satu terapis. Karena aku research juga katanya masak itu bisa menjadi salah satu terapi juga. Iya, masak aku pernah baca sih. Iya, dan kan? beres-beres rumah juga guys. Beres rumah. Iya loh. Itu kan positif kan semua hal-halnya. Oke, kita mau mulai dari mana dulu? Karena aku udah pegang sendok. Chia seed dulu ya. Nah ini aku agak sih, mungkin kalau orang yang suka manis takutnya kurang manis karena kan kita nggak pakai gula asli. Tuh udah cukup manis sih menurut aku. Manis, madunya kerasa banget. Dan dark coklatnya juga berasa tapi nggak overpowering ya. Iya. Kepahitan. Enak. Jadi udah bisa masak ya. Oke, next. Ini dulu, soalnya dulu. manis, jadi. Oh ya benar. Ini dulu ya. Ini macaronnya. Oke, kita coba makan ya. Aku belum pernah makan macaron ini kayak gini loh. Enak. Kalian bisa kasih macam-macam kalau kalian suka, kayak kasih tadi cocoa powder di putih telurnya juga boleh. Jadi kan jadi coklat macaron. Kalau ini kan coklatnya kita drizzle. Terus kalau kalian mau kasih sedikit garam, jadi dia ada sedikit asin gurihnya juga enak. Ini udah enak sih. Enak ya? Dan gampang banget nggak sih dibuatnya? Oke, dan lastly ini. Yeay. Ini udah pasti nggak mungkin salah sih guys. Coklat, Aku makannya udah seneng. peanut butter ya kan? Cheers dulu, cheers. Cheers. Peanut butternya ya. Enak banget. Wow. Perfect banget. Dan tadi kita pakai yang crunchy, jadi peanut butternya ada gigitan crunchy-nya. Ya. Enak banget sih ini. Buat yang mau bikin Christmas hampers, bisa lo bikin sendiri. Bisa dijual ya kan? Oke, jadi ini resepnya bisa kalian coba di rumah. Thank you so much Nia udah datang, udah berbagi soal mental health. Jadi mungkin kalau aku bisa ringkas 3 step ya buat kalian ngebantu diri kalian sendiri. Pertama, admit, bener kan? Kedua, harus sharing ke teman, keluarga, atau consult ya kan? Seek help. Dan ketiga, masak ini. Iya. Bikin Ini resepnya. paling happy loh. Ya kan? Enak, gampang, dan praktis. Kalian bisa masak bareng teman-teman, pacar, kekasih, apapun itu. Iya. Oke? Don't forget to like, comment, dan subscribe channel aku. Dan juga follow TikTok Nia. Di Nia Gan dan Nia Instagram Gan, ya. aku Nia Gania. Nia Gania. Thank you for watching. Bye-bye.